Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Isnaini dengan NIM B1A1210002 kelas A. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perdata. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan darah dan hubungan keluarga. Hubungan sedarah adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Dan hubungan keluarga merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Pertanyaan kedua, jelaskan dasar hukum perkawinan di Indonesia dan jelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut undang-undang tersebut. Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28B ayat 1 yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari pasal 28B ayat 1 adalah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan serta akibat hukumnya. 3. Kompilasi hukum Islam melalui instruksi Presiden dan antisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama nomor 154. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku 1 yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kompilasi hukum Islam Inpres nomor 1 tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan mitsaka walidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 3. Bagaimana definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan kawin kontrak? Perkawinan beda agama. Berikan analisis hukumnya. Kawin kontrak adalah suatu bentuk perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu sesuai dengan diperjanjikan kedua pihak dan merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang tersebut tentang perkawinan. Kawin kontrak telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena dalam perkawinan ini tidak dilakukan pencatatan pada pejabat yang berwenang dalam rangka memperoleh kepastian hukumnya melalui surat nikah. Pada dasarnya, kawin kontrak itu sendiri telah melanggar arti, tujuan, dan tujuan suci dari sebuah perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, jadi tidak ada alasan untuk membenarkan dan mengesahkan keberadaannya. Selanjutnya tentang perkawinan beda agama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam sebagai berikut. Pasal 4
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 40 dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu karena wanita yang bersangkutan masih menjadi satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selanjutnya pasal 61. Tidak sekufu dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dyan. Berdasarkan pasal dan undang-undang yang saya sebut tadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan di hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama, yaitu perkawinan beda agama tidak dibolehkan untuk dilaksanakan, dan jika dipaksakan untuk melangsungkan perkawinan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana pengaturan poligami dalam undang-undang tersebut? Pengertian asas monogami diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada asasnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Undang-Undang Nomor 1 1974 mensyaratkan bagi laki-laki yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat kumulatif dan alternatif, serta mendapatkan izin dari pengadilan agama setempat. Pasal 4 ayat 2 dalam undang-undang tersebut berbunyi, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang ingin beristri lagi apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri dapat mencacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat tersebut merupakan syarat alternatif, yang artinya apabila terpenuhi salah satu dari poin tersebut, suami dapat mengajukan izin berpoligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan bagi pasal 5 ayat 1 bahwa untuk dapat mengajukan permohonan harus terpenuhi syarat-syarat, yaitu 1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Pengajuan izin poligami harus memenuhi ketiga syarat tersebut atau biasa disebut dengan syarat kumulatif. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.